Gunung Lawu gue ketemu hal yang Gunung Lawu itu ternyata mistik. Jadi sebelumnya lu masuk situ lu nggak boleh pakai baju hijau, warna hijau ya, khususnya bukan baju, warna hijau. Lu nggak boleh bawa ikan yang berbau-bau asin. Itu dibilangin di posnya disebutin. Bawa ikan nggak boleh berbau asin, sementara ikan pasti asin, berarti nggak boleh bawa ikan. Bawa ikan, bawanya harusnya sosis gitu. Seandainya lu udah terlanjur pakai baju hijau nih, boleh kita taruh doang di dalam tas. Ditinggal di pos. Oh, ditinggal ya. Di pos. Nah, jelalanya waktu itu tenda gua warna hijau. Terus Semeru juga bagus. Semeru itu luar biasa kalau udah nyampe Ranukumbolo. Kadang orang ke Semeru itu udah naik berapa kali Semeru udah gue di Ranukumbolo aja, karena pada saat lo naik dari pasir Kalimati sampai ke puncak Semeru itu cukup sulit kan. Lo naik satu langkah, tiga langkah turun pasir kan dia. Tapi pada saat lo berada di posisi itu dan lo belum nyampe puncak jam 5 jam 6 pagi, lo ngerasa itu kebuka semua tuh. Matahari terbit kanan, lo kelihatan sini kota Malang. Assalamualaikum, salam konspirasi, konyol tapi inspiratif dan berisi. Ketemu lagi dengan gue Yudi, Gua Nungki, Yusa, dan langsung kita Maman Abdurrahman alias Gerben alias Niko alias Maman Tancep. Pokoknya namanya banyak deh, tergantung Di mana lokasi. lagi di mana lokasinya. ada komunitas. Oke, jadi Om Mamen nih ya kalau secara sederhana aktivitas utama sebagai marketing communication, praktisi di marketing communication, tapi punya hobi di aktivitas kegiatan alam ya. Aktivitas sehari-hari nggak bisa lihat waktu kosong, naik gunung kan gitu, kosong sedikit, libur sedikit, naik gunung, yang nggak tanggung naik gunungnya seringkali sendirian. Dan ekstrim sampai akhirnya lu sendiri juga ada punya channel lah ya di YouTube ya, Nah kita coba ngobrol-ngobrol deh, maksud gue kita pengen berbagi lah pengalaman lo, karena terus terang gue jangankan naik gunung kesana kemari gitu kan, naik tangga penyeberangan aja ngos-ngosan apalagi naik gunung gitu. Tapi lari tawuran paling cepat ya. itu Masa lalu. kebutuhan mendesak gitu, wajib, kalau enggak mati. Dan dulu belum ada tas pinggang, six pack. Amin. Kalau ngomong soal pengalaman lo di pecinta alam, lo sendiri ada orang kayak kemarin narsum kita sebelumnya, dia bilang gue belum pantas kalau dibilang pecinta alam ya, baru sebatas penikmat dibilang. Nah kalau lo sendiri pecinta atau penikmat atau gimana nih? Penggiat aja. Saya lebih lebih setuju kata penggiat. Oke, siap. Karena dari kata pecinta juga agak berat. Nggak semuanya orang pendaki sejati akan bilang gue pecinta alam. Dia akan untuk diri untuk kata itu. Karena akan berat sekali kan. Penikmat itu nggak cuma seorang yang bisa naik gunung. Orang yang baru naik gunung pun dia jadi penikmat. Betul. Tapi kalau penggiat, dia akan berada di aktivitas itu akan konsisten. Dia naik, dia manjat, dia tebing, dia susur pantai, dia susur sungai, dia arum jeram, itu penggiat kegiatan alam bebas. Itu yang gue bungkus ya, gue seorang penggiat kegiatan alam bebas. Itu sih kalau. Oke. Plus otomatis konsekuensinya adalah menjaga dan merawat alam. Iya. Itulah salah satunya yang harus benar-benar lo menjadi penggiat ya, lo harus benar-benar punya konsekuensi. Lo datang ke alam, lo nggak sendirian kan, lo bawa teman-teman. Kalau perlu sendiri, lo tetap harus jaga juga itu alam kan. Gimana lo bawa teman? Kalau lo nggak bisa jaga alam, temen lo juga berantakan nantinya kan. Benar. Agak sulit gitu. Makanya banyak orang-orang yang bergiat di alam bebas tuh harusnya punya filosofi yang benar-benar mantap. Jadi nggak cuma sekedar lo naik, lo tren, lo punya karir bagus, gaya-gayaan. Ibaratnya cuman pengen tampil di sosial media, WhatsApp, woi gue di sini. Bikin status, story gitu ya. Agak sulit buat orang kayak gue untuk harus nongol di sosial media kalau nggak punya manfaat yang baik. Kalau betul. Kan
tadi tuh kalau dibilang penggiat kan aktivitasnya banyak tuh, tebing, Ya. susur sungai, susur pantai gitu kan, gunung. Nah, lo sendiri nih yang paling pasti kan ada loh, Iya, adalah pasti yang satu dominan. yang lo paling dominan Iya. gitu kan. Itu lo di mananya? Gue lebih dominan mungkin kegiatan naik gunung ya, Bahasa kerennya hiking ya. hiking. Jadi gue lebih masuk ke dalam hutan, gue berjalan, gue menikmati suara burung, gue nikmati pohon-pohon besar, goyangan anginnya seperti apa, rasa dingin, hujan segala macam. Walaupun di kegiatan yang lain kayak tebing lebih ada punya karakter masing-masing. Lo berada di ketinggian, bergelantungan, lo belum tahu lo ketemu hewan lagi megang poin, tiba-tiba lo jatuh. Nah, terus kalau di sungai juga lo belum tahu ketemu buaya atau apa. Susur rawa juga belum tahu ketemu apa kan. Kalau sungai mah ngarepin kita ketemu yang lagi nyuci. Ya, itu mungkin ketemu bidadari sekalian. Yang lagi nyuci itu. Lo mau jadi Jakarta Arab ya? Itu mungkin sungai Ciliwung kali ya. Zaman mau dulu. jadi Jakarta Arab lo ya. Ngarepin ada apa namanya bidadari lo makan selendang. Terus orang halus lagi nyuci, bercanda-bercanda. Yang agak sulit malah susur gua. Kita akan blank kalau dari gua itu. Karena gua pernah sekali itu sekali-sekali dan gua nggak mau lagi. Alasannya? Karena lu masuk ke dalam gua, di dalam gua itu lu harus pelajari dulu gua itu dalamnya apa. Nggak semuanya orang peneliti masuk gua itu dia sempurna untuk meneliti gua itu. Binatangnya apa, gua itu berair atau tidak, terus panjang gua itu seberapa meter, lubang gua itu berapa kali di dalam lubang itu ada lagi apa enggak. Jadi benar-benar kalau di gua itu risetnya mungkin lebih sulit ya dibanding gunung, sungai atau Alatnya tebing. pun beda ya. Alat pun beda. Jadi Lu karakter butuh. goanya kering atau basah pasti Iya. yang dibawa. Kadang kalau kita beda bilang ya? di situ wah itu ada airnya, pas kita ada di bawah oh airnya dikit, tapi nggak tahu di hulunya lagi Iya. hujan. Jadi Iya. bukan goa wisata yang disusur itu. Lebih banyak gua kalau wisata mah dia udah ada petugasnya di dalam. Iya. Jadi udah ada Udah pakai ada kata senter, exit ya. pila. Ada kata exit ya. Gue pernah soalnya di Bandung tuh, goa Jepang. Gua Jepang. Itu gua wisata. Itu juga udah ngeri loh. story, ya. Serem juga loh. Iya, memang. Oh, Karena kan kenapa dibilang serem karena mungkin sebelumnya ada aktivitas manusia dulunya gitu iya. kan. Tapi kalau gua yang asli alami, jarang juga orang beraktivitas di situ lama-lama. Kalau bukan buat penelitian ya. Nah, kapoknya sendiri lo kenapa sama gua? Jadi gue masuk air, pemikiran gue ini di dalam air kan nggak kelihatan bening atau tidak. Betul. Keruh pasti. Bisa keruh. Lu tahu ular atau apa kan kita nggak tahu. Walaupun Oke. kita pakai sepatu. Kedua kita nggak tahu di hulu itu hujan apa enggak. Pada saat kita masuk, oh cuacanya cerah. Tiba-tiba kita di dalam kita mau tahu itu lagi mendung atau enggak. Gambling ya. Ya kan? Terus lo harus ketemu mulut gua satunya, jadi masuk dari vertikal, lo keluar horizontal. Oke. Horizontal kalau misalnya airnya nggak dalam, kalau misalnya pintu guanya itu ada batu yang untuk nutupin, tapi kita harus nyelam dulu baru keluar. Itu agak juga kesulitan bagi orang yang takut air, yang nggak bisa berenang, yang nggak bisa nyelam napas. Berarti harus siap oksigen segala. Nggak bisa nongol. Iya memang harus, tapi intinya kalau gua itu ya semua kegiatan alam bebas harusnya bisa berenang. Terutama di Wajib, gua ya, wajib. wajib. Karena kita nggak tahu pada saat berenang kita juga harus siap. Iya. Lo sendiri bisa? Gua bisa berenang. Pakai pakaian itu. Serem. Enggak lah, beda, alam. biasa aja. Oh, biasa. Pakai biasa sih pakai wearpack. Wearpack. Oke. Yang baju-baju wearpack itu kan kayak tambang minyak. Nah dia pakai itu. Kita nyelam kalau kita ketemu pintu guanya yang bagus ya udah kita nggak harus melewati batu lagi nyelam untuk keluar. Pernah begitu? Pernah. Oh jadi begitu kelar nyelam ntar muncul permukaan udah kering lagi gitu. Enggak pas kita nyelam Udah keluar gua. itu benar permukaan airnya tetap segini kita, tapi itu kelihatan pintu gua kita gitu. Iya. Cahayanya. Itu. Biasanya kalau kayak gitu kan kita harus benar-benar tahu dulu nih karakter gua ini ada air atau tidak gitu kan. Itu sehari cukup, tergantung gua apa. Ya sehari cukup, tapi nggak akan lama-lama sih. Dalam gua itu oksigen juga kan berkurang. Oh iya. Enggak, itu sehari cukup kalau kondisinya lo memang udah kenal itu gua. Iya. Tapi kalau lo belum kenal gua pastinya nggak cukup karena kan lo mesti cari tahu kan. Benar. Ini dalam Gua liar, kan? gua panjang Gua lihat. iya. Kalau gua Jepang mah Udah ada exit. sebentaran lo. Udah ada exit benar. Iya. Exitnya. Waktu di ujung udah ada nyorot. Sini gitu. Di Bandung gitu. Ada yang jual bala-bala, bala-bala. Beda. Bala-bala. Ya, Tapi ngomong soal ini yang tadi hobi yang dominannya kan lo naik gunung. Nah, udah berapa banyak? Gunung apa aja yang udah lo pernah? dari gue mulai lihat itu tahun 93 ya. Gue masuk SMA 1 gara-gara ya ini di titik awalnya gue masuk SMA 1 masuk Palasi lagi.
nggak tahu dididik kayak apa, tiba-tiba gue akhirnya suka itu tentang kegiatan alam bebas. Awalnya sih gue pengen cari aman doang, mas kepala sih, sorry nih kepala sih. Lu tahu gue di masa SMA 1, SMP gue sedikit. Yang lain banyak kan anak SMP 4, 9, 3, 5 kan. Bergerombol lah tuh anak kelas 1. Lu Kanisius ya SMP-nya? Gandhi. Bukan kayak gue ganti-ganti dikit lah ya. Gue SMA 65 Priuk, Jakarta Utara. SMP 65 Priuk. Tadinya kan di Gunung Sari tuh numpang. Digeser ke Kebon Kosong, geser lagi ke Priuk, paling jauh dapat gedung. Gue bilang gue mau sekolah di pusat ah. Kayak gue di hitam tambah hitam nih kalau di utara kan. Daftar SMA 1, masuk situ nggak ada teman-teman. Gimana caranya aman, gue bilang nih kalau sini nih. Budut kan. Udah gue masuk Palasi deh. Ada bisikan lu masuk Palasi aja aman, lu mau ngapain bebas tuh. Udah alumninya gila-gila ya. Udah gue masuk situ. Bener sih kejadiannya ya dari situ. Gue masuk Palasi, terus gue ikut pendidikan, gue dididik sama alumni-alumninya, termasuk Bang Yusak ini dulu. Lu kan junior lo. Gue racunin juga kan dia. Galak. Luar biasa galak. Gue sampai Cang doang gua. Nah, Nanung gue Udah sempet Cang ketemu doang. udah Cang, terus sih. Ngambil jurusan climbing gue. Iya. Terus kemarin Majoring. si Bang Rio juga kan sempat dulu jadi Cang juga kan. Teman-teman gue, jadi memang akhirnya gue masuk situ, terus gue belajar kegiatan alam bebas. Dulu tuh kalau manjat gue paling takut juga, gue takut ketinggian. Oh. Jadi kalau manjat di atas, wah tinggi banget nih. Jadi kalau setiap latihan materi pemanjatan gue akan mindik nih. Belagang nggak ngeliat terus gue ngilang. Sampai sekarang lo. Enggak, sekarang gue udah bisa ngurangin karena gue akhirnya gue mencoba manjat tebing. Untuk ngilangin rasa takut Nah, itu gue ya. nggak. Jadi emang benar kata orang, kalau lu mau ngilangin rasa takut, lu hajar terus rasa takut lu dengan kegiatan itu yang lu takutin. Gue gak bakal gue. Kecewa soalnya. Sama akal gue tuh. Lu kalau takut kecoa nggak mungkin kan lu makan kecoa atau apa ya. Masih binjek kan. Sama fobia deh. Coba gue takut ketinggian, terus gue coba naik tebing, tapi akhirnya gue cuma beberapa, udahlah gue dominan naik gunung karena banyak juga di situ teknik hidup alam bebas awalnya di naik gunung. Teknik hidup Teknik alam bebas itu gunung. Berarti acara survival di TV tuh ada tuh. Dasar Iya, ya, dasar itu di kegiatan naik gunung itu. Cuman mereka telanjang. Lo mau naik gunung lo juga harus bisa belajar simpul. Dimanjat lo butuh simpul juga kan. Terus lo harus tahu tali. Kadang-kadang suatu saat lo naik gunung juga harus bawa tali ketika lo ketemu tebing untuk lo daki itu. Jadi sebenarnya teknik dasar itu sebenarnya di naik gunung itu semua materi ada di situ semua. Tinggal dipecah. Lo mau masuk gua, lo belajar juga navigasi. Navigasi darat, navigasi gua, navigasi laut. Itu belajarnya di teknik hidup alam bebas. Bisa map juga ya. Iya, lo baca peta, lo baca kompas, lo ada itu hitungannya gimana lo nentuin titik di peta, nentuin titik di lokasi sebenarnya. Nah, itu berada di kegiatannya di naik gunung itu. Tapi kalau sekarang udah ada alat apps di handphone, udah lebih terbantu nggak? Terbantu. Sinyal. Masalah sinyal Nggak gimana? ada sinyal. Jadi ada beberapa teknologi handphone yang sinyal itu walaupun dimatiin dia tetap nyala. Banyak kejadian-kejadian handphone itu ketika dia jatuh pesawat, handphone itu masih nyala. Sinyalnya akhirnya diketemukan kan titik pesawat itu. Kayak di Salak itu beberapa berita yang gue baca referensi itu, mereka handphone itu sebenarnya teknologi yang membantu juga orang-orang naik gunung, dia butuh ketika hilang. Sekarang drone. Berarti sekarang kalau ada yang hilang di gunung lebih cepat sarnya ya. Lebih cepat. Nah, itu juga dari Tapi sini enggak. handphone. Kemarin yang baru viral hilang 5 hari. Itu hilangnya beda itu. Hilangnya beda. Beda handphone kali. Itu yang di Guntur ya. Ya, ya. Itu yang di Guntur, dia mungkin mengalami kejadian mungkin di luar nalar kita ya. Gue Masih pernah pengalaman 16 itu tahun dia. ya. Dia 16 tahun, dia naik, dia tidur, tiba-tiba bangun dia ada di pinggir sungai. Yang gue lihat berita dia tuh, ya mungkin dia mengalami kejadian yang di luar nalar kita. Ya. Sebenarnya gini, kalau kejadian-kejadian mistis itu kembali ke kitanya sih. Kita naik gunung ikhlas gak? Artinya ikhlas gini. Gue ke situ mau ngapain? Bersih ya. Bersih gak? Ya gue di sini mau menikmati alam. Niat. Niat kembali ke niat. Bukan berarti yang senior itu mati juga bukan karena niat buruk, nggak mungkin dia emang lagi apes. Karena memang Ada waktunya faktor ya. tapi pada dasarnya ketika lu naik gunung, lu manjat tebing, lu ke gua, lu niat lu apa sih sebenarnya? Niat gue pengen pulang kembali selamat. Ya udah. Berarti lu kan melakukan hal-hal yang baik harusnya kan. Kalau niatnya cuma pengen refreshing, pengen ngilangin
kehidupan di kota Bisa. bisa saja. ini banyak itu kan niat baik kan ya lu gue pengen hidup asal udara juga di segar atas nih jaga sikap ya. iya kembali lu jaga sikap lo karena di alam itu kan bukan makhluk hidup yang secara kelihatan mata binatang dengan Nggak kaki kita di luar aja itu ya. ada kalau kita bawa obat tidur boleh juga boleh obat tidur yang minuman itu lah yang dingin nah itu Buat anget, buat termasuk tidur. hangat mungkin kembali ke perdebatan ya kalau beberapa nggak diganggu Ya, kan mau- enggak kan motifnya asal jelas aja. Kalau motifnya dari awal kita di sono biar santai ngeplay apa itu udah salah tuh, itu udah salah. digangguin tuh Udah pasti salah. Tapi kalau niat awal ya ini antisipasi gue takutnya dingin. Nah, mungkin ya, gue nggak tahu deh. sebenarnya untuk mengantisipasi yang, Ada yang lain nih. tidak dingin ada ya Cara hal lain yang lain. baik Iya. lebih baik lagi gitu. Bukannya itu nggak baik tapi ada juga yang lebih baik lagi. oh iya iya Jadi sebenarnya di kalangan pendaki itu juga terjadi perdebatan lo bawa alkohol boleh gak sih? Ada yang boleh dong kita kan cuma buat ngangetin. Ya oke itu persepsi orang belum tentu itu sama kan. Iya. Kembali ya gitu dia gue bilang. Kembali ke Kembali ke masing-masing. kita masing-masing. Lo mau ngapain naik gunung? Balik lagi yang tadi, udah kemana aja? Gue pertama Pangrango terus Cermek Awal Pangrango tuh ya gunung pertama ya. gunung pertama itu Pasti ya, ada momen ya. momen banget gede itu Pangrango gede enggak Pangrango kita dulu Pangrango. dididik di Pangrango gedenya itu setelah gue naik Pangrango baru nyampe gede jadi nggak boleh nyampe gede dulu sebelum nyampe Pangrango dulu kan kita dulu di Palasi itu Dasar ya. lu naik Pangrango dulu baru lu bisa naik gede padahal sih gede lebih pendek Oh, iya tapi iya. karena dengan lu bisa menguasai diri lo di Gunung Pangrango Gede kecil. bukan Kecil, kecil kecil, gede kecilnya artinya lu bisa mengendalikan diri lu juga di gunung-gunung yang lebih pendek Ini masalah pengendalian diri. benar Takutnya nanti lu jadi malah apa gitu kan. nah, jadi Terus sok, apa lagi? sok, gitu angkuh. kan. Apalagi Kan selain- baru- karena kan apalagi? baru kelas 1 gua harus naik gunung kelas 1 tapi Pangrango di Jawa Barat paling tinggi ya paling tinggi Jawa Barat. kedua di Cermek Cermek lebih di bawah Kuningan ya, Lebih di kuningan. bawah. Terus Kuningan. apa lagi selain itu? terus Lau tuh gunung yang paling mistik juga terus gua tahu di mana kamu Lau tuh Jawa Tengah lu kalau masuk ke Solo lu naik jadi Lau tuh lucu lu bisa masuk dari Jawa Tengah keluar di Jawa Timur Ya, Hmm. perbatasan. luar ya ya lu masuk ke Solo lu keluar lagi di Magetan masuk ke Jawa Timur kan terus gue pernah ke Argopuro Argopuro di Argopuro tuh Jawa Timur tuh yang ada landasannya ada sana dulu tuh pesawat Jepang di situ Oh, pernah iya, jadi iya. landasan di situ Oh, juga iya, ada iya. Padang Ilalang kan Oke. itu juga Militer ya. kalau dari cerita orang Jawa di situ juga ada mistisnya juga Iya. kan Semua lah ya. semua pasti gunung punya Pasti, karakter iya, mistik masing-masing Oh, Salak juga lebih Lima. serem Salah juga dekat ya. Salak dekat Jawa Barat terus Semeru Meru Tuh, Timur mantap tuh. wah itu luar biasa itu banyak tenar pada saat 5 cm dulu kan Iya, betul. walaupun banyak Film. juga di komplain karena Alasan? banyak sampah di sana pada saat itu Pas karena syuting ratusan orang di sana dia krunya itu Kru, banyak kru. oh jadi nyampah iya jadi nyampah jadi mungkin Kita orang pada komplain ya. ya penyita alam yang merasa idealis Jadi malah ngerusak gitu ya. yang idealis Niatnya ngapain baik, sih? niatnya baik tapi nggak dibarengi dengan prosesnya itu yang memang Iya. benar sesuai gitu. harusnya Sayang ya. mereka punya tim yang memang Siap, menjaga untuk hal-hal menghindari komplain Iya, itu iya, terhadap iya. orang penyita alam nge-komplain sempat komplain kan apaan sih lu Oh, jadi emang sayang gunung sih. jadi rame gini jadi Iya. soalnya tempatnya indah banget jadi Baru sayang. enam. Nah, terus Rusak gue gitu. sempet naik di Slamet 7. terus gue di mana Papandayan terus di Guntur Guntur mana sih? Guntur tuh masih Papandayan daerah Jawa di Garut Cikuray Oh. oke di Garut ada Guntur Cikuray sama Papandayan nah kalau yang buat pemula Tiga yang gunung itu ya. jadi itu kan ketan masih aktif semua ya Oh. kalau yang aktif yang masih aktif sih kalau Papandayan enggak ya yang aktif tuh di Jawa Timur Semeru tadi. Semeru Jawa Tengah itu Lau masih aktif terus di Merapi pernah ke Merapi juga 8 ya, baru 8 gunung. Ya. terus 8 lah sekitar oh, berarti 9. masih Jawa Gini, man, gue pernah dengar di YouTube atau baca kayak pecinta alam nih, katanya kadang diwajibin ya bawa karung untuk sampah. ya oh, Itu memang wajib. plastik hitam kali Plastik. Kita Nah, nyebutnya- plastik sampah. ya kita nyebutnya kalau bahasa kitanya plastik sampah tapi kalau bahasa kerennya trash bag kan. Ya trash bag. Oh. Jadi memang Jadi harganya menaik ya. jadi- Kalau di warung 2.000, kalau pakai 2.000. trash bag jadi jadi 4.000 atau 10.000. ice tea sama teh manis. Jadi memang sebenarnya itu kampanye orang-orang zaman dulu juga kita Itu sampah udah dari dulu dari berlaku dulu sebenarnya. berlaku. Lu bawa sampah kembali
Jadi lu ketika lu naik gunung, lu di puncak, lu happy, lu menikmati alam, foto-foto. Kalau zaman sekarang lu bagus foto-foto, masak, sampah lu bawa balik dong, jangan lu taruh di Benar, sana. itu Atau satu. atau jangan lu bakar pula. Nggak boleh, biasa. bakar Sebenarnya itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ya kayak plastik dibakar mah sama juga. Sama juga, lu juga merusak ekosistem sebenarnya kalau plastik hawa. Kalau untuk api itu kayu aja. kayu aja. Jadi Tok, memang benar ada beberapa gunung yang tidak boleh bikin api. Ada Gua dengar beberapa pernah gunung yang dengar tuh. boleh juga bikin api, tapi Jadi kalau kita masak gimana? Masak gimana? ya masak kan lu ada kompor. Parafin. Kita pakai api. Parafin. Itu kan Artinya itu kan lu ketaker ya. Lu bakar kayak kayu, api unggun ya. Oh, Nah, gitu. menghangatkan kan tadi gue bilang kalau lu menghangatkan bawa alkohol boleh, tapi ada yang lebih baik lu bisa bikin api. Betul. Atau lu selimutan. Atau lu bawa minyak apa yang hangat. Nah, ada beberapa gunung yang nggak boleh juga kita bikin api. Di Ya, contohnya gue di Lau itu kan nggak boleh. dia sering kebakaran, Oh, karena faktor itu ya. kering. Kering. Jadi ketika dia musim kemarau, Gunung Lau itu pohon-pohonnya lebih cepat kering. Lu buang rokok, ya buang rokoknya kadang-kadang kita pendaki kan juga ada ngerokok sambil dulu. Terus buang sembarangan, kalau dia punya angin kenceng, bakar nyambar nggak bisa kebakaran juga. Berarti buang rokoknya di mana? Ya udah lu mau matiin, lu mau kantongin, Kantongin. tapi jangan di nggak boleh matiin terus bawa plastik kecil buat sampah rokok lo. Ya udah. Itu sebenarnya juga sampah kan, nggak boleh juga lo buang sembarangan ya. Kecil pada kita orang mana tahu lah buang sampah nggak kelihatan. Kembali ke kita ya, lo mau jaga alam nggak dari hal lu potong rokok, lo boleh ngerokok kan, tapi jangan lo buang juga dong hal buruk itu ke alam gitu kan. Sisanya gitu ya, sisanya lo pegang, lo masukin plastik, lo kantongin, lo buang pada saat di bawah. Itu udah membantu juga kampanye buang puntung rokok. Itu baru kecil ya. Belum lo plastik Indomie, belum plastik biskuit, Kopi. belum lagi botol aqua. Oh iya. Paling banyak sampah botol aqua sama Indomie. Nah, man kalau di gunung-gunung yang lo pernah daki itu ada binatangnya nggak sih? Kayak Buas ya. gitu, Buas. monyet, Ular. Kalau di hewan-hewan yang masih gajah gitu. gajah nggak ada sih. Setahu gue gajah itu lebih ke Sumatera. Oh. Lu Gunung Kerinci, lu masih nemuin Riau tuh, di Riau, Pekanbaru atau Jambi itu daerah pegunungan Kerinci atau Merapi, itu masih nemuin habitatnya gajah. Terus masih nemuin macan tutul juga di sana. Kalau di Jawa itu sebenarnya hewannya tinggal dikit tapi jarang kelihatan. Karena banyak peneliti juga naruh kamera trap lihat untuk penelitian berapa populasi ya. Kayak belum lama ini kan nongol kelihatan di daerah Riau tuh kan nongol dua macan. Ditembak kadang ditangkap. Tembak apa? Tembak bius. Mati. Mati itu biasanya Karena ada pekerja ya di situ ya. Oh, ada Ya sebenarnya habitat dia itu kalah sama habitat manusia, buka lahan baru cuy. Iya. Akhirnya mereka, ini kok daerah gue jadi perkebunan, sebenarnya kan hutan. Ya udah dia busuk. Akhirnya manusia merasa terganggu, mempertahankan diri. Itu secara naluri manusia harus bertahan diri juga sebenarnya. Tapi harusnya dia juga mikir, lu buka lahan, harusnya bukan manusianya ya. mana nih? Siapa kan gitu. Ini daerah konservasi alam bukan? Kan kalau yang konservasi alam nggak boleh buka lahan baru. Ya itu hubungannya sama undang-undang gitu. Kalau di Jawa jarang ya. Jawa jarang, tapi gue pernah nemuin sekali itu di Pangrango itu waktu lewat jalur pasir datar atau Pangrango itu masih ada kumbang hitam, tapi jarang juga dia. Mungkin gue ketemu kali lagi pas beruntung kali. Dia cuma ada di batang pohon gede gitu. Nongkrong gitu kan. ya. Terus gue pernah baca bahwa kalau nemuin hewan liar lan buas ya udah lu beraga bego aja asal nggak ngeliat, karena dia juga akan memperhatikan manusia kan, gerakan manusia dia. Semakin dia terancam dia akan nyerang dulu. Ya kita udah jalan aja, nggak usah harus melakukan gerakan untuk mengganggu dia gitu. Oh my god, nggak perlu. Saking jarangnya anak sekarang mungkin kalau nongol binatang bos Benar. Itu bisa juga. Nggak perlu foto-foto, nggak perlu ya. Nggak perlu juga, jangan juga. Kan ada juga yang akhirnya kan juga orang handphone juga jadi dasarnya pengen menjadi wartawan kan. Itu benar. Terus dijual ke sosial media atau ke stasiun TV bisa juga itu jadi duit sebenarnya. Cuman kembali lu kuat gak ketika lu lagi ini tiba-tiba dia merasa terganggu, dicaplok handphone yang mending. Bisa jadi penghalang juga kan. Binatang-binatang yang gue lihat monyet apa babi gitu nyerang yang lagi camping. Sama monyet pohon gua ketawang gitu. Monyet sebenarnya dasar yang monyet dia nyerang manusia itu karena dia lapar.
Oh. Monyet itu termasuk yang hobi makan ngemil banyak. Kalau lu bawa dia mau kacang kayak mau pisang mau segala macam dia akan hantam. Termasuk sama kayak babi. Itu di gunung nggak Papandayan atau Cikuray. Masih banyak babinya segede-gede, bukan segede kecil, gede-gede kebo. Celeng. Kalau di sana orang Garut nyebutnya omen. Omen. Kalau omen datang nih pada orang-orang yang ngecamp pada bunyiin itu nesting tang dong omen datang. Dia nyerang. Dia nyerang, artinya nyerang dia bukan nyerang tenda tapi nyerang makanan. Jadi kadang kan pendaki itu habis makan berantakan di depan tenda. Nah itu kan mengundang. Serpihan. Harusnya dia habis masak sudah peralatan dicuci, masukin plastik atau masukin di tempatnya, sampahnya gantung. Atau sisa makanan jangan taruh dalam tenda. Taruh gantung pohon. Iya. Jadi dia nggak akan nembus atau nggak akan naik gitu kan. Itu kawanan babi itu bilangnya. Enggak kawan babi satu dua. Tapi gede bang. Segede Kebo, gue pernah nemuin di Garut gede kebo putih lagi. Buset sih. Putih. Bunyi. Malam lagi. Malam dia nggak mungkin nyerang siang karena mungkin siang Aktivitasnya babi malam. dia mungkin ke mall siang. Iya, malam siang. Ya aktivitasnya malam ya kebetulan. Gimana Jadi sedikit ingat waktu ya kalau sampai terakhir gue balik kampung kebetulan di Miami. Miami. di Sumatera. Di Sumatera sana di Payakumbuh kebetulan memang nggak jauh di belakang rumah itu masih hutan. Ya. Dan aktivitasnya itu berburu memang. Benar. Gitu. Dia wajib. Payakumbuh itu wajib karena pakai anjing berburu aja kan ke orang sana ya. Jadi itu berburu itu babi gede-gede. Iya. Babi gede-gede. Dan wajib punya anjing orang Payakumbuh. Wajib punya anjing. Wajib punya anjing di rumah. Iya, buat berburu. Mojokin dia. Buat mojokin. Buat tembak gitu. Itu wajib. Itu ya ngerasain dan tahu kebayang kalau ngomong lu tadi bilang babinya gede-gede kalau hutan ya kebayang. Iya. Ya ngelihat langsung gede-gede memang babinya gitu. Benar, gede-gede babi itu gede. Gua kalau babi yang di peternakan berbeda dengan babi yang di hutan. Iya. Peternakan lu paling segini-segini ya. Ya ibarat kita gitu ya itu babi yang udah masuk salon gitu kan. Kayak besi, tapi kalau babi yang hutan bener-bener Udah tarik lagi kan? Iya. Ini waduh. Nah, babi salah satunya tuh babi juga tuh bukan orang, binatang yang nggak bisa belok trek lurus. Nah, dan dia udah punya trek jalan. Iya. Nah, jangan pernah lo istirahat atau apa di trek jalannya dia. Tabrak bener sama dia. Oh gitu. Ada tekniknya juga ya. Itu kita perhatiin jadi ngelihat ya tanda-tanda ya ranting atau apa yang patah-patah dan kelihatan jalurnya dia. Nah, itu kita geser dari situ. Oh, iya. Dia pasti lurus aja udah. Lurus aja. Bang, kalau lewat bang nggak mungkin dia berhenti. Tapi di jalan gitu. Misi bang gitu. Nah, dari pengalaman lo itu tadi pengalaman apa yang menurut lo buat lo pribadi ya itu berkesan yang seumur hidup lo nggak akan pernah lupain sekaligus itu jadi pembelajaran berharga lah. Ada nggak? Mungkin gue pembelajaran berharganya ada dua sih. Artinya gue pernah ngalamin hal mistis yang luar biasa. Akhirnya gue pernah harus sampai ke rumah, sampai ke bawah ke rumah, sampai anak gue ngerasain takut ngelihat gue karena gue katanya sih ngebawa. Berarti baru dong. Itu kejadiannya berapa ya? Anak gue pertama. Usia umur 2 tahun. Itu umur dia lahir sekarang umur 13 tahun berarti belakang lupa 12 tahun yang lalu. Jadi gue naik. Sambil minum men. Gue naik Gunung Lawu, gue ketemu hal yang Gunung Lawu itu ternyata mistik. Jadi sebelumnya lu masuk situ lu nggak boleh pakai baju hijau, warna hijau ya, khususnya bukan baju, warna hijau. Lu nggak boleh bawa ikan yang berbau-bau asin. Itu dibilangin disebutin. Di posnya disebutin. Bawa ikan nggak boleh berbau asin, sementara ikan pasti asin, berarti nggak boleh bawa ikan. Bawa ikan, bawanya harusnya sosis gitu. Seandainya lu terlanjur pakai baju hijau nih, boleh kita taruh doang di dalam tas. Ditinggal di pos. Oh, ditinggal ya. Di pos. Nah, jelalanya waktu itu tenda gue warna hijau. Lu rame-rame kan? Gue rame-rame waktu itu, gue ada 13 orang. Gak bisa ditukar aja sama infos. Bareng Aryo. Waktu itu gue bareng Aryo. Gue 13 orang jalan naik kereta. Dari awal emang udah aneh gue ngerasain. Gue jalan 13 orang, gue naik kereta yang dulu bekas Gaya Baru Malam tabrakan sehari sebelumnya di daerah Ketanggungan. Dengan keretanya Gaya Baru Malam Selatan. Nah, gue naik kereta itu. Walaupun bukan kereta itu yang tabrakan, gerbong yang lain.
Tapi gue ngerasain misisnya dari situ, dia mulai dari bawah. berangkat. Gue nyampe pos bawah, disebutin tidak boleh WJ, terus gue bilang, ya tenda gue warna hijau lagi kan. Ya udah akhirnya ya udah kita jalan. Kita ngecamp, dari mulai ngecamp pertama itu di depan pos sudah digangguin. Sampai gue jalan, besok pagi gue jalan itu banyak aja gangguannya. Gangguannya apa emang? Jadi ya gue cerita nih, Bang Aryo itu sama ceweknya juga, Mbak Arga almarhum itu berantem mulu, padahal sih kayak jadi menghambat kami kan. Jadi kita nggak enak, kayak gue ngerasanya apaan sih, kayaknya dalam perjalanan sulit banget gitu kan. Padahal jalurnya nggak sulit-sulit banget, tapi kayaknya banyak berhenti, terus banyak yang sakit, banyak yang emosi. Oke. Jadi nggak fun gitu ya? Nggak fun, jadi kayak merasa tertekan pada saat itu. Akhirnya gue ngecamp, gue sampai ngubungin Dewa waktu itu. Gue ngecamp di suatu tempat kebuka, ketinggian berapa, gue masih bisa dapat sinyal waktu itu. Wah, gue ngecamp di ketinggian sekian. Dewa baca, Dewa ngebalas, man geser, maju naik dulu ke atas, jangan di situ. Kenapa Wak? Geser aja. Dewa gue nggak tahu, ternyata dia lebih paham, namanya Dewa kan. Kalau kita malas tuh udah ngecamp suruh geser kan males ya. Iya. Bukan Akhirnya gue lagi. melanggar, bodo amat. Jadi kita ngecamp aja, karena pada saat itu si agak sakit, nggak salah gue lupa, agak sakit. Akhirnya hujan gede malam, anak-anak udah pada tidur, itu tenda badai. Gue ikat-ikatin tenda tuh, gue ada 3 tenda waktu itu. Gue ikat-ikatin tenda, Semuanya hijau. gue doang tenda, gue doang. Gue ikat-ikatin semua, gue pada tidur sekitar jam 11, jam 12 tuh. Jadi sore maghrib pun ada orang lewat, cewek cowok. Isi bang gitu, isi kali, bang nggak ngecamp di sana aja gitu. Kenapa emang? Ini teman saya dari sakit nih. Oh, tapi lebih baik ngecamp di atas aja gitu. Kenapa emang? Udah nyuruh ya. Padahal disuruh itu. Iya. Dia bilang cuma ini daerahnya kebuka, takutnya ada badai gitu. Nyata bener, malam itu badai. Hujan gede banget, hujan berhenti selesai rintik-rintik. Yang lain pada tidur, gue masih belum tidur. Gue duduk di depan tenda, gue cuma pakai lilin, habis ngopi. Terus beberapa saat kemudian ada cak gitu suara gitu. Suara jalan. Langkah kuda. Langkah kuda. Langkah kuda. Berhenti di depan gue, cuy. Tapi nggak ada wujud. Gue sempat memberanikan diri, ini apaan? Gue nengok ke atas orang. Ada orang. Ada wujud ya? Wujud, jadi ini badan kuda, imajinasi kayaknya ini kakinya kuda, tapi Kalau bawahnya. kalau Yunani Sentor. Sentor lah, iya, ya. kayak Manusia setengah kuda gitu. Iya, jadi ini dia pakai selendang hijau di sini. Oke. Pakai kayak pasukan lah gitu. Ngeliat gitu, gue ngeliat dia ngeliat secara refleks laki. Astagfirullahaladzim, gue tendang ke lilin gue, gue masuk tenda, gue tutup, semerem-meremnya tuh gue, kan gelap. Tenda sendiri. Dia nggak ngomong apa-apa. Jadi tenda itu udah tempat tidur anak-anak, jadi gue Saya nggak ngomong apa. nggak ngeliatin gitu doang. Pas gue tengok sama-sama ngeliatin gitu, gue langsung gue tendang tuh lilin, gue tutup tenda, badan gue masukin, semerem-meremnya segelap-gelapnya, gue nggak mau ada cahaya masuk gitu kan. Tidur pagi si Ado bilang, men kaki lo tidur di luar. Enggak, ternyata gue dari buka tutup tenda itu kaki gue masih ada di luar, nggak pakai kaos kaki. Emang gue nggak pakai kaos kaki waktu itu. Gue mikir, Nggak berasa dingin juga loh. gue saking takut Ketutupan rasa takut. ketutupan rasa takut, jadi dingin gue Jadi lo lupain. nggak dengar langkah kuda itu pergi nggak? Enggak, jadi udah langsung gue semerem-meremnya gue tutup. Suges gue nggak mau denger apa-apa, gue nggak mau lihat apa-apa nih, udah berhenti gitu kan. Sampai baca apa surat apa gitu kan, dia terus hilang sampai gue bangun pagi, gue dibilangin sama Aryo, lu kuat juga tidur lo ya, semalam ada badai, kaki lu di luar ya. Enggak udah gue nggak cerita sampai gue nyampe ke Solo, ke tempat kakeknya Aryo. Itu turun berarti pas lu turun. Pamannya Aryo gue nggak cerita. Baru pamannya Aryo bilang, nemu apa aja kejadian di sana. Ditanyain teman-temannya satu-satu yang gue naik. Ada yang ngimpiin ini, ada yang tidur yang nggak tenang. Ada dapat semua. Iya. Dapat wangsit semua. Nah, jadi mereka tidur yang nggak tenang, merasa gerah, merasa kayak sedih banget gitu kan mimpinya. Gitu. Pas terakhir gue ditanya, Mas nemu apaan gitu ya? Enggak nemu. Yakin nggak nemu? Enggak gitu. Oh ya sudah kalau nggak mau cerita. Gue memang nggak mau cerita. Gue nggak mau ya, gue cerita sampai Jakarta baru gue cerita. Kepikiran terus. Oh gitu. Kepikiran, akhirnya gue nyampe pulang ke rumah, anak gue sejak itu gak pernah mau dipegang gue, nangis terus. Terus sejak gue turun dari gunung, gue kepikiran
ada nama di otak gue tuh Smreke, SMREKE. Ada tulisan di kotak lo kayak ada. Iya, Smreke. Jadi kayak menamakan sesuatu itu Mereka. Smreke. Ada arti. Nggak tahu. Google terus cari. Pokoknya lo ada kebayang kata itu aja. Iya, Smreke. Ya itu mungkin gue nyebutin ini namanya itu Smreke. That thing itu Smreke. Sampai akhirnya anak gue seminggu nggak mau pegang gue, nangis mulu. Akhirnya dibantu sama dia ke tempat orang yang paham dengan hal itu kan. Jadi anak lo dipegang nggak mau gitu. Nggak mau, nangis tuh. Gue pulang sampai Umur 2 tahun kan masih ya masih berarti mungkin dia lebih melihat hal di luar kita. Gue orang pintar, sebelum masuk pintu itu orang pintar itu udah buka pintu, silakan masuk, rame-rame banget. Lo sendiri? Berdua Sama kata yang orang itu lo sama istri lo. enggak, sama temen gue. Jadi Jadi gue pergi dari rumah itu untuk cari, maksudnya gue kayaknya ada apa gitu. Tapi lo sadar lo kayak ada yang aneh dalam diri lo ya? Iya, jadi gue kalau abis kejadian itu gue ngeliat orang kayaknya tajem banget gitu. Orang Ngeliatin lo. lu kenapa sih gitu. Dari situ gue biasa aja, tapi kayak perkataan gue tajem pada saat habis kejadian itu. Pas buka pintu itu orang bilang, Rame banget. rame-rame banget kesini aja gitu. Emang ada apaan? Tengok-tengokan sama teman gue. Berdua doang, Pak Haji. Oh iya, kalian berdua itu rame tuh belakang. Itu siang-siang tuh. Itu maghrib, gue kesana maghrib. Di depan rumah nggak ada orang, cuma Di Jakarta kan, di Jakarta kan. itu gue masih tinggal di Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Jadi gue ke tempat orang yang Bekasi itu. Jadi mau tahu kan ada rame apa enggak, kamu rasain sih. Gue dipegang jari gue, betul korek di sini ditaruh, gue bakar cuy. Kalau kamu berasa panas, nah itu berarti kamu bawa teman banyak tuh di belakang. Kalau enggak berarti kamu sendirian. Panas gue langsung, ya kan? Jadi masuk. Masuk terus gue dikasih air, terus kamu jangan pulang dulu ya 24 jam. Nginep. Di rumah itu minum ya, nanti saya bantuin dulu untuk pulangin nih orang. Lu belum ada penjelasan apa-apa ya, ini langsung kebacain Iya, nih. saya mau pulangin dulu nih gitu. Orang-orang ini ya. Orang ini gitu. Kamu minum dulu sini, besok lohor juhur atau kamu boleh pulang. Bilang, ada apa sih Pak? Udah di terus setelah itu baru dicerita bahwa kamu habis dari mana gitu kan. Dari gunung. Besoknya nih. Besoknya dari gunung mana? Jawa Tengah. Dia ngikut katanya. Kamu habis nemuin apaan? Apa ngeliat apa? Oh, gue cerita. Oh iya. Di antara yang saya lihat semalam, beberapa yang seperti yang kamu lihat semalam. Beberapa berarti bagus. Iya. Udah. Dicerita nggak tuh kenapa ngikut? Gue tanya itu. Lo asik kali orangnya kali pada ngikut. Mungkin ya. ada beberapa bilang makhluk-makhluk itu akan merasa enjoy di tubuh jasad manusia itu karena tadi merasa nyaman dengan Yeah. orang ini kan. Iya. Tapi Ini orang berani nih gitu. Karena udah pernah ketancep. Iya. karena gini Ada kan, kelabang, ya, ada atau kelabang. gini, Gede. lo karena dia ngeliat gue, gue ikutin lo. Bisa Iya, kita nggak tahu ya. Cuman Iya. sejak saat itu emang gue rasanya bisa ngeliat atau bisa tajam sama orang ngeliatnya. Lu mau ngapain sih, lo mau gue makan gitu kan. Tapi emang kayak waktu lo sebelum ketemu Pak Haji itu ya, kayak lo gelisah terus Iya, gak nyaman bisa gitu. terus nggak pernah ada senyum, ngeliatin orang tuh tajam banget. Mungkin pas anak gue nangis itu Ngeliat itu ya semakin dia rame. ngeliat terus gue Semakin semakin tajam. apaan sih, Iya. kenapa sih gitu Iya. kan. Jadi makin kejar lah kan. Dari situ gue 2 hari nggak pulang. Jadi 1 hari belum pulang, 1 hari gue nginep di rumah temen gue. Hari ketiga gue baru pulang. Jalannya memang akhirnya orang pas gue pulang anak gue nggak nangis. Langsung berubah ya. Jadi mau lagi sama lo Terus ya. lo kayak merasakan ada yang keluar gitu dalam tubuh lo apa? Prosesnya itu gimana? Prosesnya gue disuruh minum doang. Langsung minum doang ya. Minum doang terus udah lo istirahat. Oke. Gitu doang. Tapi sebenarnya waktu lo di sana sampai akhirnya mereka ngikut lo, nggak ada yang kekonyolan atau kesalahan yang lo bikin ya, karena Iya. kebetulan ya memang mungkin cocok atau apa Iya. gitu tuh Nyaman, mungkin ya karena nyaman. udah ngeliat gue ya gue ngikut lo kan Iya, gitu, mungkin karena dan itu aja ya. Nyaman ketika itu ya. gue pulang ke rumah ngelihat ada anak bayi kan, anak bayi ngerasa itu siapa sih, ngerasa terganggu juga kan, atau mungkin yang ngikut gue itu godain anak gue. Iya benar. Jadi itu bisa dikatakan rukiah nggak kalau di Islam? Udah ada apa-apain, kalau Rukiah kan didoain kan. Iya. Karena Gue minum cuma doang. disuruh minum terus gue istirahat tidur. Tapi lo ngeliat di proses Pak Haji ini ngusir Enggak. makhluk Enggak ya? Enggak, gue cuma
ini kalau mau ngerasain kamu bareng banyak orang nih, jadi gue enggak apa saya berdua sini tangannya, nah kan panas kan, nah itu banyak di Ini masih banyak nih cerita-cerita kalau pulang naik Itu gunung, ada sorry balik nempel. kayak tadi hijau itu nggak boleh kenapa? Gunung Lawu itu punya histori, dia berhubungan dengan Keraton Jogja, Oh, berhubungan dengan Kenyai. Sultan Hamengkubuwono, Kenyai. Ratu Selatan. Oh, balik lagi ke Nyai. Iya, pasukan mistisnya. dia segitiga. Kalau di dalam Mana aja? Jawa, Pantai, pantai, Lawu. keraton, Gunung Lawu. 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 Lawu itu termasuk kalau bahasa Jawa itu pakunya Pulau Jawa. Iya. Oh. Gunung Lawu itu karena di tengah-tengah banget, Iya. tengah-tengah Pas di Pulau tengah Jawa. center ya. Iya, Center, pasak terus utama deh. bergeser ke keraton karena Keraton Jogja itu punya histori juga tentang zaman dulu tuh Ratu Selatan, zaman Hamengkubuwono berapa gue nggak tahu. Nah, tapi di Gunung Lawu itu ada kayak ornamen-ornamen Banyak. tubuh. orang banyak bersemedi meminta segala macam di luar itu banyak. Oh, bawa. Presiden Soeharto aja Pantas ya. dia sering bersemedi di sana, ada petilasannya. Kalau untuk Sentor sendiri gue pernah ya gue ngikutin juga kan yang misi gunung gitu. Kayaknya nggak di Lawu doang nih. Ya mungkin di tempat Pernah lain ada atau cerita juga. imajinasi gue ternyata mungkin nongolnya itu kita gak tahu. Sebenarnya itu juga imajinasi kali ya. Kalau Yang kita- dapatnya itu loh Oh, ya pas di situ lo dapet saking pikiran ketakutannya, itu, ya wujud lah dia yang ada di pikiran lo. iya aja kesebut lah nama itu. Sampai Semerek apa? Semereke. Merek itu apa? Lo nggak cari Iya. tahu? Nggak tahu gue sampai browsing pun nggak ada arti itu Semereke. Oh, jadi nggak ada artinya Nggak lah ada ya. arti, jadi gue nyebut itu Semereke. Tiba-tiba aja Iya. ngucap. Apa pikiran? Ketika gue nyebut itu merasa lu ganggu gue nih gitu, mereka gitu. Gue nggak enak perasaan gue biasa nih, mereka nih kayak Oh, rasa kesel. Istilah lo ya. Istilah gue kesel, gue gelisah, mereka Gue nih, lagi sembrek. Gue lagi bete nih. Ah. Ya, sembrek nih. Boleh juga nih. mereka nih. Di luar apa namanya, di luar pengalaman yang mistisnya tadi yang lo alamin di Lawu gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bukan pengalaman yang dari awal lo mau berangkat, dari awal lo persiapan itu lo niatin kan, bukan itu kan. Itu Bukan. nah motivasi awalnya ya sebagian besar untuk lo pada saat lo jalan ke suatu tempat atau apa itu apa sih? Gue lebih cenderung gini, ketika gue pengen naik gunung, gue ngerasa sesuatu hal yang menurut gue bisa menghargai kehidupan. Nah, Belajar dari Palasi, gimana naik gunung sehat, gimana naik gunung safe, gimana lo bisa mengendalikan diri, lo bisa membantu teman-teman lo yang tadinya nggak tahu naik gunung sehat gimana sih, naik gunung safe gimana sih. Gue belajar di situ, gue coba sharing ke mereka. Sampai sekarang pun kalau anak Palasi minta materi, minta bantuan dong bang materi ini, oke yuk, gue ada waktu gue sharing. Walaupun gue kadang juga sharing sama teman-teman alumni tua yang kayak Dewa segala macam, kita sering ngobrol masalah tentang gimana sih kita naik gunung lebih aman gitu. Dulu gue pernah naik Semeru itu bawa duit 50.000. Pulang 500.000. Sekarang mungkin minimal 700-800.000. Minim. Gini, lo sendiri kan juga banyak tuh berangkat tuh sendirian kan gitu. Ya yang tadi gue bilang, gue yang rame-rame juga nggak bakalan mau kan gitu. Karena mulai kapan tuh nah, begitu tuh? lo sendirian gitu kan, dan itu bukan 1-2 kali kan. Iya. Nah maksud gue, apalagi di hutan ya, kita lo suruh jalan malam di Jakarta sendirian juga udah males, apalagi naik gunung gitu. Motivasinya apa sih Kalau lagi pulang kan dia udah berkeluarga. ya? Kalau misalnya udah mau di akhir pekan, mau ngeluang waktu kan lebih enak kan. Ajak Keluarga. lah Racing yang bisa 13 tahun lah. Ajak Ajak lah 13 tahun. istri. Kenapa harus sendirian gitu loh? Kebetulan istri gue nggak sehobi gitu kan. Mungkin kalau sehobi gitu ya. Bisa sih ke gunungnya Gunung Sari aja. Iya, ke mall mungkin. Istri gue Gunung tuh. Sari Ini ke mall ya. Iya. Sama ini sama Shopee. Bedanya apa lo jalan sendirian sama rame-rame? Sebenarnya gue waktu itu awalnya pengen nyoba aja sih. Hmm. Kalau rame 1-3 orang atau gue mulai pernah naik gunung sampai 50 orang, 100 orang, 30 orang, 20, 10 sampai rasanya gue coba gue naik gunung sendirian gitu kan. Semua perlengkapan harus gue siapin dong. Gue harus tenda bawa sendiri, gue makanan secukupnya, gue mau berapa hari nih di dalam hutan itu kan. Terus bebannya juga jangan, baju gue cukup berapa hari gitu kan. Semua harus gue tanggung sendiri. Kalau bareng-bareng kan pasti bagi-bagi. Makanan ini yang berat, kadang suka jahat, aku bawa yang enteng aja deh. Gue bawa
air kasih dia aja yang bawa ya. Padahal sebenarnya kalau dia bawa air dia lebih cepat ringan Ya karena habis ya. karena habis. Iya. Kadang kita ketipu juga, Iya. gue nggak mau bawa air lah. Di awalnya doang berat. Iya, Oh, tapi iya. lama-lama dia lebih Iya, ringan. iya, Ketika iya. di air itu udah lu bawa yang punya lu, gue masih Iya. bawa ke kantong itu doang, botol aqua kosong doang. Hmm. Gue mau coba itu sendirian. Semua perlengkapan kebutuhan gue di gunung selama berapa hari ya itu gue siapin. Mulai dari makan, terus fisik gue juga gue siapin, mental gue siapin. Oh, ada persiapan khusus untuk fisik. Iya sebelum pasti, naik? pasti. Gue harus jogging dulu. Oh. Minimal gue harus setiap minggu 2 kali gue jogging. Hmm. Joggingnya nggak berat-berat ya, lari, pemanasan, stretching gitu aja. Yang penting atur napas. Oh, wes tuh ya 3 bulan sebelumnya biasanya. Iya, gue harus siapin itu. Karena Kalau juga, mental gimana nyiapin? ya itu Harus kalau terbentuk ketemu kali ya. mental Karena akan lu terbentuk ketika lu sering melakukan kegiatan Aktivitas itu, itu ya? aktivitas itu. Dan lu nggak trauma ketemu sama sentor Rasa trauma itu ada masih ya? masih, tapi gue pikir Bismillah ya. Kembali lagi kita punya agama, kita yaudah gue Bismillah gue naik. Yaudah, gue niat baik berangkat. Kalaupun akhirnya gue ketemu ya sudah berarti Masih ada Pak Haji kok, masih ada Pak Haji tinggal Masih ada apa? Pak Hajinya gue belum tahu gue apa nggak gue Haji kan. Nah, tapi itu sih awalnya gue cuma pengen mencoba rasanya naik gunung sendiri. Nah, terus setelah lu jajal, bedanya di mana?